Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, hadirin, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa di kesempatan subuh Jumat ini kita melanjutkan pelajaran dari kitab hadis yang kita ambil dari pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, yang dikarang oleh seorang ulama, Al-Syeikh Al-Imam Al-Mufassir Al-Usuli Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih dalam hadis nomor yang kedua, hadis yang diterima dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Telah kita bacakan biografi singkat dari beliau, seorang wanita yang mulia, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidaklah Rasulullah SAW meninggal melainkan berada di pangkuannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tepat pada giliran beliau, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di kamar beliau sendiri, Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena merupakan kekhususan Nabi dan Rasul, kalau mereka wafat, mereka dikuburkan di tempat di mana mereka wafat. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau wafat di kamarnya Aisyah, maka beliau dikuburkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang sudah kita bacakan lafalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada, membuat suatu perkara baru, fi amrina hadza, dalam urusan agama ini, ma laysa minhu, padahal bukan bahagian dari agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Dalam riwayat lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak dibangun di atas dasar agama ini, maka dia tertolak. Muttafaqun alaihi, haditsnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadits ini banyak dikomentari oleh para ulama, yang mana sebagian mereka mengatakan hadits ini nisfuddin, seperdua agama. Loh, kok bisa menjadi seperdua agama? Karena kata ulama, agama ini yang merupakan ketaatan kepada Allah
syarat diterimanya amalan dua, ikhlas, mutaba'ah. Niatnya ikhlas karena Allah dan amalnya sesuai dengan petunjuk syariat. Ikhlas terwakili dengan hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Sudah kita bacakan syarahnya. Mutaba'ah, ikut sesuai tuntunan Nabi, terwakili dengan hadis ini. Karena hadis ini berisi ancaman orang yang mengada-ada perkara baru dalam urusan agama, maka tidak mungkin diterima oleh Allah, mardud, dia pasti tertolak. Nah, dari sinilah sebagian ulama menyatakan ini hadits nisfuddin, seperduanya agama. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, seorang ulama dari madhab Hambali, beliau pernah mengatakan, wa hadzal haditsu aslun azimun min usulil Islam. Ini dalam kitabnya yang terkenal Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadits ini merupakan dasar, landasan yang sangat agung dari landasan-landasan Islam. Wa huwa kal mizani lil a'mali fi zahiriha. Di mana hadits ini seperti timbangan untuk amalan-amalan secara zahirnya, secara lahiriahnya. Kama anna hadis al-a'mal bin niyat, sebagaimana hadis innamal a'malu bin niyat tentang niat itu adalah mizanun lil amal fi batiniha. Dia adalah timbangan dalam suatu amalan sesuai dengan batinnya. Nah, itu niat di dalam hati. Ini kita nukilkan ucapannya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab. Kemudian juga berkata Imam Ibnu Daqiqil Id. Ibnu Daqiqil Id ini ulama dari madhab Syafi'i. Kata Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, hadal haditsu qa'idatun 'azimatun min qawaidid din. Hadits ini merupakan kaidah yang sangat besar dari kaidah-kaidah di dalam agama. Min jawami'il kalim, wa huwa min jawami'il kalim, dan dia termasuk hadis jawami'ul kalim, ringkas tapi sangat banyak kandungan dan manfaatnya. Allati utiha al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang telah diberikan kepada Nabi kita Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sharihun fi raddi kulli bid'atin, karena hadits ini sangat tegas menolak semua perkara bid'ah, wa kulli mukhtara'in, dan semua perkara yang diada-adakan dalam agama ini, wa yastadillu bihi ala ibtali jami'il uqud al-mamnu'ah. Dan hadits ini dijadikan dalil untuk membatalkan semua akad-akad yang terlarang. Ini kata Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, telah kita singgung sebagian dari makna hadits ini, di mana hadits ini memerintahkan kepada kita kalau mau beramal, hendaknya kita perhatikan amal kita itu apa sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Bukti kesempurnaan agama ini Allah turunkan satu ayat di dalam Quran, di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ini ayat, kata ulama, termasuk ayat yang paling terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang setelah turunnya ayat ini tidak ada lagi ayat yang turun setelahnya.
Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, Tafsirul Qur'anil Azim, beliau menukilkan, beliau berkata terkait dengan ayat ini, hadihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadihil ummah. Kata Ibnu Katsir, ini ayat merupakan anugerah terbesar yang Allah beri kepada umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, tatkala Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka, fala yahtajuna ila dinin ghairi, maka mereka tidak butuh lagi dengan agama selain agama ini. Islam telah sempurna. Islam agama yang diridhai oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim salawatullahi wa salamuhu alaih, dan mereka tidak butuh lagi seorang nabi selain nabi mereka itu. Fala halala illa ma ahallah. Kalau begitu kata Ibnu Katsir, tidak ada yang halal melainkan apa yang telah beliau halalkan. Wala harama illa ma harramah. Tidak ada yang haram kecuali apa yang beliau haramkan. Wala dina illa ma syara'ah, dan tidak ada agama kecuali sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini ayat membuat iri orang-orang Yahudi, Pak. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ada orang-orang Yahudi datang kepada Umar, Amirul Mukminin, ketika beliau menjadi khalifah. Lalu orang-orang Yahudi ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum." Kalian itu membaca satu ayat di dalam kitab kalian, Al-Quran. "Lau alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'ida." Seandainya tu ayat turun kepada kami, ma'syaral yahud, orang-orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan itu sebagai hari raya. Ini orang Yahudi berkata seperti itu. Maka Umar pun bertanya, wa ayyu ayah? Ayat apa yang kalian maksudkan itu? Orang Yahudi ini membaca ayat tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Mendengarkan si Yahudi ini berkata seperti itu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung mengatakan, wallahi, demi Allah, inni la'a'lamul yaum alladhi nazalat ala Rasulillah SAW. Saya benar-benar tahu hari apa ayat itu turun kepada Nabi. Wasa'ah allati nazalat fiha ala Rasulillah SAW. Dan saya tahu pada saat apa ayat itu turun kepada Rasulullah SAW. Umar langsung menjelaskan, itu ayat turun pada hari Jumat di hari Arafah, pada saat Nabi menjalankan haji wada di bulan haram, ketika beliau berkhutbah di hadapan manusia, turun ayat itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Betapa agungnya ayat ini yang menyatakan kesempurnaan agama ini. Makanya tidak ada satupun kebaikan yang bisa mendekatkan kita kepada surga kecuali Rasulullah telah jelaskan dan ajarkan kepada kita. Dan tidak ada satupun kejelekan yang bisa mengantarkan kepada neraka melainkan Rasulullah SAW juga telah jelaskan hal tersebut kepada kita. Ma baqiya syai'un, tidak ada sesuatu perkara pun, kata Nabi, yuqarribu minal jannah, yang bisa mendekatkan ke surga, wa yubaidu anin nar, dan menjauhkan dari api neraka, illa wa qad buyyina lakum, melainkan semua itu telah dijelaskan kepada kalian. Ini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kebaikan kecuali aku telah ajarkan, dan tak ada satupun kejelekan kecuali aku telah peringatkan kalian darinya.
Ini pernyataan tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah menjadi kewajiban mereka, para nabi dan para rasul. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang pun nabi yang diutus, kata Rasulullah, kecuali wajib atas nabi tersebut menjelaskan apa yang ia ketahui dari kebaikan untuk umatnya. Wa yundhiruhum an syarri ma ya'lamuhu lahum, dan wajib atas nabi tersebut, kata Rasulullah, untuk menjelaskan segala kejelekan yang bisa menjerumuskan mereka. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Islam ini sempurna. Mulai dari perkara kecil sampai besarnya telah dijelaskan oleh Nabi. Hal-hal yang mungkin dianggap remeh, sepele oleh sebahagian orang, dijelaskan di dalam agama ini, Pak. Lihat, Islam itu mengatur sampai dalam tata cara buang hajat. Ada adab-adabnya kan? Iya. Orang musyrikin datang kepada sahabat Salman Al-Farisi. Katanya, ya Salman, wahai Salman, hal allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah? Apakah nabimu itu mengajarkan kepadamu sampai tata cara buang hajat? Ini orang Yahudi nggak kepikir ini. Karena di dalam syariat mereka tidak ada yang sampai seperti itu. Apakah kalian juga diajarkan sampai tata cara buang hajat? Maka Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang mulia ini, langsung mengatakan, ajal, Nabi benar-benar mengajarkan kami sampai tata cara buang hajat. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata bighaitin aw baulin. Nabi melarang kami ketika buang hajat tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Wa nahana an nastanjiya bil yamin. Nabi melarang kami untuk istinja menggunakan tangan kanan, harus dengan tangan kiri. Wa nahana an nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjarin. Nabi melarang kami kalau mau istijmar, istinja menggunakan batu kurang dari 3, tidak boleh. 3 lebih boleh, kurang tidak boleh. Wa nahana an nastanjiya bi raji'in aw bi 'adhamin. Dan Nabi juga melarang kami kalau mau istinja, buang hajat, menggunakan kotoran hewan atau menggunakan tulang. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempurna agama ini, menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, sampai ada, Pak, buku yang ditulis oleh para ulama. Sebagian ulama menulis buku judulnya Ahkamul Khatam, hukum-hukum seputar cincin. Hukum-hukum seputar cincin dalam 1 jilid tebal. Pembahasannya tentang hukum cincin. Kira-kira apa yang dibahas di situ, Pak? Kita kan taunya pakai cincin aja selesai. Nah, ternyata ada hukumnya juga itu, dijelaskan di dalam Islam ini. Subhanallah. Maka ini menunjukkan tidak lain dan tidak bukan betapa sempurnanya agama kita. Nah, makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, perkara baru yang mengada-ada di dalam Islam ini tertolak. Al-Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, tatkala mengomentari ini ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, beliau pernah berkata, ini kata Imam Malik ya, kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama ini dan dia pandang itu perkara baik, faqad za'ama, maka sungguh dia telah menyangka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Dia sungguh telah menyangka, menuduh Nabi itu telah berkhianat menyampaikan risalah. Lianna Allah Ta'ala yaqul, kata Imam Malik, karena Allah Ta'ala telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Makanya kata beliau, fama lam yakun yauma idin dina fala yakunul yauma dina, maka apa yang bukan merupakan agama pada hari ini, maka itu
juga bukan agama. Apa yang bukan merupakan agama pada hari itu, maksudnya pada hari saat turunnya ayat itu, maka itu juga bukan bahagian dari agama pada hari kita ini. Nah, ini pernyataan Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadits ini telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, menolak segala perkara baru yang diistilahkan dengan bid'ah di dalam agama. Nah, inilah yang kita perlu dudukkan, karena sebagian orang terkadang salah paham terhadap bid'ah ini. Ada dua kelompok, satunya terlalu ekstrim, satunya terlalu menyepelekan. Yang ekstrim semua dianggapnya bid'ah. Nah, ini tidak betul juga ini. Yang terlalu menyepelekan, mumayyi, yang menganggap bid'ah itu tidak ada. Makanya perlu kita dudukkan, wa khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara yang pertengahan. Jangan terlalu berlebih-lebihan, tapi jangan juga menyepelekan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kita ini umat yang pertengahan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya telah kita sebutkan definisi bid'ah itu secara bahasa, syai'un mukhtara laisa lahun mithalun sabiq. Laisa lahu mithalun sabiq, sesuatu perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Nah, mikrofon ini bid'ah ini. Ada enggak di zaman Nabi ini? Enggak ada kan? Handphone kita bid'ah itu, motor kita, mobil kita bid'ah itu, karena enggak ada di zaman Nabi. Jangankan itu, kita dari ujung kaki sampai ujung rambut bid'ah. Tapi bid'ah secara bahasa, karena secara bahasa sesuatu yang baru tidak ada sebelumnya. Nah, ini secara bahasa. Tapi ingat, yang dibahas oleh para ulama bukan secara bahasa, tapi secara istilah syar'i. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ini yang didefinisikan oleh banyak ulama. Ulama mendefinisikan bid'ah itu apa? Kita lihat, Pak, dari ucapan Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab dan selainnya. Kata Imam Syafi'i ketika mendefinisikan apa itu bid'ah, ma uhditha yukhalifu kitaban au sunnatan au atharan au ijma'an fahadihi bid'atun dolalatun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini ucapan Imam Syafi'i, Pak. Ma uhditha, bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan, yukhalifu kitaban, menyelisihi Quran, au sunnatan, sunnah, au atharan atau athar itu ucapan sahabat, au ijma'an atau ijma', fahadihi bid'atun dolalah. Nah, inilah bid'ah yang sesat, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian kita nukilkan juga ucapan Imam Abul Qasim Al-Asbahani Asy-Syafi'i, salah seorang ulama juga dari madhab Asy-Syafi'i. Beliau diberikan laqab dengan Qawamus Sunnah. Kata Imam Abul Qasim Al-Asbahani rahimahullah, bid'ah itu ma la asla lahu fil kitabi was sunnati wala ajma'at alaihi al-ummatu fahuwa muhdatsun. Bid'ah itu yang tidak ada asal usulnya di dalam Quran, sunnah, dan tidak pernah disepakati oleh umat. Nah, itulah perkara muhdats yang diada-adakan. Ini dua sudah. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-muradu biha, yang dimaksud dengan bid'ah itu al-muhdatsat, ma uhditsa wa laysa lahu aslun fi syara'. Segala sesuatu yang diada-adakan yang tidak ada asal usulnya dalam syariat. Wa yusamma fi urfi syar'i bid'ah. Dan ini dinamakan dalam uruf syar'i sebagai sesuatu yang disebut bid'ah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Terakhir, kita nukilkan juga dari ucapannya Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, ini termasuk dari definisi bid'ah yang sangat bagus.
Ini kita perlu definisi, Pak. Jangan sampai kita keliru dalam memahami bid'ah ini. Apa kata Imam Syatibi? Tariqatun fid din, suatu tariqah, jalan di dalam agama, mukhtara'ah, yang dibuat-buat, tudahi asy-syar'iyyah, dibuat untuk menandingi syariat, wa yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudu lillahi subhanahu, dan dimaksudkan ketika melakukannya untuk mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini definisi bid'ah, dan banyak para ulama mendefinisikan bid'ah itu. Makanya kita jangan juga terlalu antipati dengan bid'ah itu. Ada sebagian orang kadang antipati dengan bid'ah. Ini orang sedikit-sedikit bid'ah. Kalau bid'ah semua jangan kau ceramah pakai mikrofon katanya. Bid'ah juga itu. Nah, ini tidak paham. Nah, kita mesti dudukkan bid'ah itu sesuai dengan tuntunan syariat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah itu perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Sekali lagi, dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Karena kalau dalam urusan dunia, Nabi sudah berikan patokan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham, kata Nabi, tentang urusan dunia kalian. Lakukan, silahkan buat kreasi, silahkan lakukan apa yang masih halal selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, seseorang tidak boleh punya kreasi sendiri. Saya mau buat solat ini model barulah. Sudah bosan solat subuh 2 rakaat. Hari-hari begitu saja. Coba saya buat yang 4 rakaat. Dimodifikasi. Kan tidak boleh, Pak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menerangkan supaya amal kita itu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti pas dalam 6 perkara. Nah, ini kalau hafal ini, tahu ini, insya Allah tidak akan melenceng dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, sababuhu, sebabnya. Yang kedua, jinsuhu, jenisnya. Yang ketiga, miqdaruhu au adaduh, ukurannya atau jumlahnya. Yang keempat, kaifiyatuhu, kaifiyat, tata caranya. Yang kelima, waktuhu, waktunya. Dan yang kelima, makanuhu, tempatnya. Nah, jadi mesti sesuai dengan dalam 6 perkara ini. Kita lihat yang pertama, dalam sebabnya. Ya. Kita mesti menjalankan suatu ibadah ya sesuai dengan sebab yang telah dijalankan dan dijelaskan oleh syariat. Misalnya contoh, salat tahiyatul masjid. Apa salat tahiyatul masjid? Tahiyah itu kan penghormatan. Tahiyatul masjid penghormatan kepada masjid. Kita sholat, sebabnya apa kok sholat langsung? Karena ingin menghormati masjid. Nah, itu namanya tahiyatul masjid. Ya kan? Sebabnya jelas. Kalau ada orang buat ibadah, tahiyah juga namanya, penghormatan, tahiyatul bait, penghormatan kepada rumah. Setiap mau masuk rumah sholat 2 rakaat. Nah, ini bid'ah namanya. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan tahiyatul rumah. Ya kan, yang ada cuman tahiyatul masjid. Salatnya benar, tapi sebabnya yang keliru. Tidak ada Nabi menjelaskan sebab seperti itu. Nah, jadi sebabnya harus pas. Yang kedua, jenisnya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Contoh dalam masalah udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Dalam Quran dikatakan min bahimatil an'am, harus dari hewan ternak, kambing, sapi, onta. Ada orang yang saya terlalu bosan kalau tiap tahun kurbannya kambing sapi. Saya mau kuda lah, yang lebih mahal sedikit lah, kuda. Kurban dengan kuda, nyembelih kurban. Apakah sah? Walaupun lebih mahal daripada sapi. Tidak bisa. Kenapa? Tidak sesuai dengan jenisnya. Nabi menuntunkan bahimatul an'am, kuda, faras, bukan dari bahimatul an'am. Tidak sah.
Ustadz, saya kan ini lebih mahal daripada sapi. Walaupun Nabi sudah menjelaskan jenisnya, jangan ditambah-tambah lagi. Nah, yang ketiga, ukurannya harus sesuai kadarnya. Jadi kalau Nabi sudah menentukan bilangannya sekian, ukurannya sekian, jangan dilewati. Contoh, dalam masalah wudu, Pak, Nabi mengajarkan wudu itu cucian maksimalnya 3 kali 3 kali. Boleh sekali-sekali, boleh 2 kali 2 kali, yang sempurnanya 3 kali 3 kali. Dijelaskan dalam hadits-hadits Nabi SAW. Ketika Nabi mengajarkan wudu 3 kali 3 kali, Nabi bersabda, hadal wudu, inilah tata cara wudu yang benar. Faman zada ala hada, siapa yang nambah lebih daripada ini, faqad asaa wa ta'adda wa zalama, maka sungguh dia telah berbuat jelek, melampaui batas dan berbuat. Ketika mencuci anggota wudu, Nabi sudah ajarkan maksimal 3. Ukurannya harus jelas. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam kaifiat tata caranya. Kaifiatnya juga mesti sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang sholat sujudnya sebelum ruku, anda diterima sholatnya. Nah, ya kan? Harus sesuai dengan waktunya. Sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ada orang luar biasa, semangat, saya mau sholat zuhur ini. Tapi sholat zuhurnya jam 10 pagi. Dia salah lihat jam. Ikhlas dia betul-betul lagi semangat, ternyata salah waktu, Pak. Wajib tidak ulangi dia sholatnya? Wajib dia ulangi, ya kan? Nah, ini jamaah sekalian, kenapa tidak sesuai dengan waktunya? Tempat harus sesuai dengan tempatnya. Orang haji ke sana, ya kan, ke Makkatul Mukarramah. Kalau ada orang haji bukan ke Makkah, tawaf bukan di Ka'bah, dia telah berbuat bid'ah di dalam agama. I'tikaf harus di masjid. Wa antum akifuna fil masajid, kalian i'tikaf di masjid-masjid. Kalau ada yang i'tikaf bukan di masjid, maka bukan bahagian dari ibadah. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, inilah kaidah-kaidah yang disebutkan oleh ulama itu. Nah, hendaknya kita menjauhi segala perkara baru yang diada-adakan di dalam urusan agama dan komitmen dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah, maka di situ ada keberkahan. Di situ ada keberkahan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian kajian kita di subuh hari ini, semoga bermanfaat. Hadis yang kedua telah kita selesaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang pada hadis nomor yang ketiga, insyaallah. Wallahu alam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.